Oke. But I think they could recording. Oke. Co-host. Okay. Wait for a minute. Đại ca hổ cháu sẵn. Semua selamat pagi. Sebelumnya terima kasih buat semuanya karena sudah datang di acara ini. Sekarang imigrasi sudah mempersulit visa kami karena mereka mengatakan kami ini job hopping. Hy vọng今日咧，大家記者係知道。Kami berharap bahwa hari ini semua wartawan bisa tahu apa masalah yang terjadi pada kami. 因為咧，我哋可住可食咧，係唔會跳工或者佔僱主咁意思，所以咧係。Karena kami sebenarnya bukan tidak ingin patuh pada pemerintah, tapi karena sudah tidak tahan, maka kami juga harus melakukan sesuatu untuk memperbaiki keadaan ini. Next, please introduce the background of job hopping. OK， 唔好意思啊，多嘢搞，俾方選擇。係啦，咁咧咁呢個簡單講少少背景啦，咁大。Jadi kami akan mengatakan sedikit tentang masalah yang terjadi. Jadi Fis akan menjelaskan latar belakang diadakannya acara ini. OK， 唔好意思啊，係啦，咁簡單講少少呢個入境處。Terima kasih semua. Jadi saya sekarang akan bicarakan tentang sedikit apa yang telah dilakukan imigrasi terhadap para pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. Nếu你2年裏面就係由外傭工人嗰方咧斷約嘅話咧，咁基本上咧入境處咧就會懷疑你係咪跳工咧咁。Jadi sebenarnya para pekerja rumah tangga migran saat ini ketika berganti majikan sebelum 2 tahun itu bisa dicurigai telah melakukan job hopping oleh imigrasi. Apakah mereka melakukan ini dengan latar belakang kesengajaan atau disengaja lagi? Dan ketika mereka berganti majikan, mereka akan melakukan investigasi untuk mempertanyakan kenapa pekerja rumah tangga migran berganti majikan. 簽證申請，咁呢度個簽證申請咧係講緊，如果佢譬如嗰份工僱主炒個外傭，或者個外傭離開嗰份工咧，咁咧就有機會，即係佢哋有2星期遣返規定啦。咁但係入境處咧，即係如果個外傭或者個僱主揾到工人嘅話咧，咁咧即係入境處咧都會去睇下批個 visa 咁嘅簽證。Jadi ketika terjadi masalah, kemudian pekerja rumah tangga migran mereka berganti majikan, itu bisa jadi imigrasi akan
mencurigai mereka melakukan job hopping dan tidak akan memberikan visa baru kepada pekerja rumah tangga migran. 一個遣散嘅情況，又或者個僱主佢係財政問題，再唔需要嗰個外傭啦，咁呢啲都係遣散，咁佢都會俾佢哋喺香港再申請簽證嘅。又或者咧，係入境處都有講話，如果遇到abuse 剝削虐待，咁入境處咧都會喺香港在港咧俾一個簽證嘅。咁但係我哋發覺個情況唔係咁樣樣啦，即係入境處雖然話有呢啲幾個理由，我哋會俾簽證，但即係jadi 聽下啲工友講咧，就係個情況都唔係咁樣。我哋發覺好多外傭嘅即係有剝削，即係冇辦法被逼要走啦，都會即係 jadi sebenarnya dengan perkembangan situasi terkini apa yang dilakukan imigrasi dan pihak berwenang itu sebenarnya tidak terbukti bahwa ketika 咁你有冇一個指引點樣調查咧？咁 ya dan yang terjadi adalah bahkan imigrasi sendiri sebenarnya tidak punya prosedur bagaimana cara mereka untuk mengetahui ketika para pekerja migran berganti majikan, mereka akan mencari tahu kenapa mereka harus berganti majikan, tetapi mereka sebenarnya 佢都有成即係會調查之中咧，就73%都係咁樣，即係俾佢申請簽證嘅。係啦，咁嗰個政策個背景大概係咁樣樣啦。咁當然jadi sebenarnya yang terjadi sebenarnya ada ketidakjelasan dan ketidakadilan terhadap apa yang dilakukan terhadap para pekerja rumah tangga migran. 咁係調查到咧，係大部分嘅外傭都係要俾超收中介費啦。咁所以如果佢哋第一份工頭一個月俾，即係佢斷約嗰個超收嘅中介費，佢哋仲要俾㗎。係啦，咁再翻去咧。Jadi sebenarnya itu alasan bahwa para pekerja migran melakukan yang namanya job hopping itu sangat tidak beralasan karena sebenarnya para pekerja migran ketika berganti majikan mereka juga harus membayar kepada pihak agensi lagi. Jadi itu sebenarnya mereka tidak akan mengambil risiko dengan harus melakukan hal tersebut. 呢件事背後咧，咁究竟邊個最大嘅得益咧？咁大家可以去諗啦。咁我 jadi sebenarnya dengan semua masalah yang terjadi ini semua bisa mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan siapa sebenarnya yang bermasalah dalam hal ini. 已經喺香港咧，佢哋賺嘅會有限㗎啦。咁所以大家可以諗下。Jadi semua bisa sama-sama berpikir sebenarnya apa yang terjadi dan masalah apa yang sebenarnya sedang dialami oleh para pekerja rumah tangga migran di Hong Kong. 警署係咪都應該要俾一個交代俾公眾咧？ apakah sebenarnya pihak imigrasi harus memberikan penjelasan kepada publik atau kepada pekerja rumah tangga migran atau tidak? Jadi sebenarnya apa yang terjadi dan bagaimana sebenarnya situasi terkini yang harus kita ketahui secara bersama. Semoga dengan kehadiran para wartawan hari ini di sini juga bisa untuk mengetahui bersama permasalahan yang sebenarnya sedang terjadi. The number of visa rejection is rising dramatically in 2021 and 2022. In 2021, the number of visa rejections. Jadi di sini immigration ground of job hopping reached 9 times. Ada data berapa banyak para pekerja rumah tangga migran yang sudah visa rejections is nearly half of 5,844 visa application cases referred to the Special Duty Team or the SDT
of Immigration who investigates suspicion of job hopping. Oke, Situation only gets worse. dan situasi ini baru jalan pada situasi pertama dari hasil itu banyak begitu banyak aplikasi dari para pekerja migran yang sudah di-reject oleh pihak imigrasi dan dianggap sebagai job hopping. Provide no details on this Dan imigrasi tidak memberikan penjelasan secara jelas alasan dari kenapa visa tersebut ditolak dan dianggap sebagai job hopping. Immigration Department only cares about the inconvenience of the employer and doesn't care about the rights and well-being of migrants. Dari sini bisa dilihat bahwa pihak imigrasi hanya berpihak kepada para majikan dan tidak mencari tahu atau tidak ingin tahu sebenarnya apa yang terjadi terhadap pekerja rumah tangga migran. Jadi kenapa hanya para pekerja rumah tangga migran yang dituduh sebagai job hopping? Kenapa hanya pekerja rumah tangga migran yang harus disalahkan dalam hal terjadi pergantian majikan? From Filipino and Indonesian migrant domestic workers. Their working experience in Hong Kong ranges from 4 months to 34 years. Thank you. Good morning, everyone. I'm Jackson Hernandez, the Secretary of FADU. I'd like to share Halo with you semuanya, saya adalah sekretaris dari FADU. the data that we have been gathered. With the 238 respondents in this survey, 89% of them experience dari yang dilakukan oleh FADU, 19% dari 57% never thought to break their contract, 20% did not break the contract, and 21% decided to break, but at the end, they did not. Among those who break their contract, 50% of them. Maaf karena saya harus sambil mengecek live stream. Jadi 89% jadi ini semua data alasan dari 72% of respondents who plan to terminate their contract did not pursue because of the fear that they can get visa next time. 29% agency tells them not to break the contract, and 91% of the respondents express that the accusation of job hopping is very unfair to domestic workers. Jadi tuduhan job hopping dari semua data yang ada sangat benar-benar sangat tidak adil terhadap pekerja rumah tangga migran dan seharusnya pihak berwenang melakukan investigasi lebih lanjut karena semua ini termasuk kekerasan. Jadi semua yang saya katakan ini adalah hasil dari survei. Halo, nama saya Fani. Saya ingin berbagi tentang pengalaman pekerja rumah tangga saya sebagai pekerja rumah tangga yang bekerja di majikan pertama saya. From the employer house for 19 months. The employer terminated her. After she getting the visa in with the new employer for 1 month, the immigration is not give her visa, reject the visa. Ini tentang seorang pekerja rumah tangga migran yang dia bekerja dan kemudian memutus kontrak dengan majikan dan berganti majikan, kemudian imigrasi menolak aplikasi visa barunya dan dia harus pulang kembali ke tanah air untuk mulai mengajukan aplikasi baru dan harus membayar ulang kepada agensi sebesar
ribuan dolar Hong Kong. What happened? And the agency don't help. Dan ini yang ingin saya tanyakan kepada pihak imigrasi, kenapa mereka menolak aplikasi visa yang diajukan pekerja rumah tangga migran tanpa ingin mengetahui alasan di balik itu. Dan ini juga akan saya pertanyakan kepada pihak agensi juga, mengapa hal ini seperti ini bisa terjadi. Morning. My name is Mariana. Selamat pagi, saya Mariana. I would like to share my experience with my fellow migrant worker. whom I took assistance. There were Saya di sini saya ingin berbagi pengalaman dari teman saya yang dari Pakistan yang dia mengalami pemutusan kontrak But before she resigned, she did send a complaint letter to the Labor Department and to the Immigration Department. They both found a new employer and they applied for the new processing of contract and visa. But the result jadi was dia mengalami pemutusan kontrak kerja sepihak yang membalas menjelaskan, dan kemudian kedua kalinya dia berganti majikan karena ada kasus, dan dia sebenarnya sudah melakukan laporan kepada pihak labor juga imigrasi, tapi tetap aja hasil dari aplikasi visanya adalah but there were no such explanation why they were rejected. That's why we are here to express. dan dia sampai hari ini pun tidak pernah mendapat penjelasan bagaimana aplikasi visanya bisa ditolak. Thank you very much. Dan di sini saya ingin pertanyakan bagaimana hal seperti ini bisa terjadi, dan mengapa ini bisa seperti itu. Di sini saya juga ingin menyampaikan salah satu kasus yang dialami oleh pekerja rumah tangga Filipina. Angeline Velos is only 6 months with her second. Seorang pekerja rumah tangga Filipina, dia baru bekerja 6 bulan di rumah majikan, dan kemudian dia berganti When she find another employer, majikan. 3 times rejected with her visa. In spite of the supporting letter Aduh, aku tidak bisa mendengar dengan jelas suaranya. and supposedly Aku terdengar being employed. suara Inggrisnya. But Inggrisnya. in spite of this, she Kamu was being mendengarkan di Indonesia. giving Harusnya mendengarkan di main. Angeline Velos went home. Anjali setelah dia ditolak visanya, dan dia harus pulang, dia harus kembali ke Filipina dan kembali mengajukan aplikasi visa untuk majikan baru di Hong Kong dari Filipina. Has no clear or clarification on why such working visa has been terminated. So we want the immigration to give us the full details or clarification for this job. Dan kemudian dia juga ditolak oleh aplikasi dan tidak mendapat penjelasan kenapa visa tersebut ditolak, dan kami ingin mempertanyakan kenapa pihak imigrasi tidak menjelaskan. Masita, are you still in? Sita, apakah kau masih di sini? Masita? Halo, Masita? Oh, Masita Mhaito. Masita tidak ada di sini. Jadi inti dari semua yang disampaikan dan dipaparkan adalah tentang beberapa kasus job hopping yang sekarang saya akan menceritakan tentang kasus yang dialami oleh Masita. Pertama,
phần cao ya hay mai cái hồ cam giống là hồ cam không ya hồ pi cam cái dù lấy cái thằng có tiếng man đại cái cú chiều lấy pe con dân cũng hay cái sai xây chín itu pakai dan Pertama kali tentang Masita majikan, dia bekerja terlalu lelah, tidak cukup tidur, dan kemudian majikan juga tidak memberikan gajinya secara penuh 4.000 yang seperti yang seharusnya. Jadi mereka kayak menyicil gajinya. Kemudian Masita berpikir bahwa dia sudah bekerja sangat lelah, tapi kenapa dia diperlakukan seperti hal itu dengan gaji yang dicicil dan tidak dibayar penuh. Kemudian itulah kenapa Masita kemudian memutuskan kontrak dan mencari majikan baru. Jadi di majikan kedua pun dia juga harus bekerja keras sampai dengan 16 jam karena banyak beban karena dia harus tidur, tidak cukup tidur dan harus bekerja. Dia hanya mampu bertahan selama 8 bulan di majikan kedua. Kemudian karena majikan memaksa dia untuk memakan babi yang bagi para pekerja migran dari Indonesia ini adalah haram. Kemudian kadang majikan juga meminta dia dan menyuruh dia untuk memakan sisa makanan yang tentunya makanan yang nggak segar. Kemudian dia tidak bisa bertahan sampai finish kontrak. Kemudian dia berganti majikan ketiga. Dan sebenarnya Masita juga sudah menulis surat kepada imigrasi tentang majikannya yang tidak baik dan kenapa dia harus memutuskan kontrak. Kemudian untuk sebenarnya kan alasan untuk pemutusan kontrak adalah semua majikannya dari nomor 1, nomor 2, 3 itu tidak baik, jadi kemudian dia sekarang pulang ke Indonesia. 所以我哋係好難用到呢啲 case 係可以講到佢哋自己嘅故仔啦。我哋而家都係揾緊睇下 Natisa 佢可唔可以翻嚟 join 到可以講到佢自己嘅故仔啦。 Dan sebenarnya keadaan ekonomi di rumah di kampung halaman itu tidak baik. Mengapa para pekerja rumah tangga migran juga sangat membutuhkan pekerjaannya untuk kembali bekerja di Hong Kong. Jadi semuanya tadi sudah mendengar apa yang disampaikan oleh teman-teman saya. Jadi cara imigrasi untuk menolak begitu banyak aplikasi visa baru itu tidak adil buat saya rasa itu tidak adil buat kami. Jadi di sini Rati mempertanyakan mengapa pihak imigrasi hanya selalu mendengarkan alasan dari pihak majikan dan tidak berusaha mendengarkan alasan dari pihak para pekerja rumah tangga migran. Karena sebenarnya biasanya alasan dari para pekerja rumah tangga migran untuk memutus kontrak itu karena memang keadaan di rumah majikan atau keadaan di tempat kerja yang tidak baik. Dan mereka semua juga punya alasan. Dan sebenarnya kalau ingin mempertanyakan alasan tentang pemutusan kontrak kerja, sebenarnya harus dipertanyakan juga dari pihak majikan itu seperti apa. Dan karena sebenarnya dari data yang kami miliki banyak para pekerja rumah tangga migran memutuskan kontrak kerja itu
Karena pertama mereka biasanya kurang makan, kurang akomodasi makanan, kemudian mereka juga harus bekerja dengan jam kerja yang sangat panjang, yang kemudian membuat para pekerja rumah tangga migran tidak cukup untuk waktu untuk istirahat, dan harus bangun sangat-sangat pagi, kemudian tidur pun harus larut malam. Kemudian sebagian juga mengalami kasus pelecehan sosial seksual oleh majikan. Terkadang ini pemaksaan ini juga dilakukan oleh pihak majikan juga pihak agensi. Dan sebagian besar dari para pekerja rumah tangga migran, mereka harus tidur di kamar mandi atau di dapur. Jadi kita pikirkan bersama gimana kita bisa beristirahat jika harus beristirahat di toilet atau kamar mandi dan di dapur. Jadi saya berharap bahwa pihak imigrasi akan memberi kesempatan kepada kami para pekerja rumah tangga migran untuk berganti majikan dan untuk mendapatkan majikan dan keadaan kerja yang lebih baik. Dan mari kita lihat bersama fakta bahwa para majikan yang sering berganti pekerja rumah tangga, kemudian mereka seperti memutus kontrak dan berganti pembantu, itu sebenarnya juga perlu dipertanyakan, dan kemungkinan mereka juga tidak baik, dan mereka juga perlu untuk dilihat ulang. Domestic workers amam boleh Hong Kong ke, amam boleh Hong Kong chỉ họ đấy, giờ có giờ thì sắp xếp tung mai chấp nhận hay cả lại có việc. Dan kami juga punya kasus yang dialami oleh pekerja rumah tangga migran yang baru sampai di Hong Kong. Yang mengalami masalah ketika karantina, ketika mereka sudah melakukan karantina sesuai dengan prosedur yang diberikan, ternyata tiba-tiba mereka mendapatkan surat tilang atau surat denda untuk membayar sebesar 10.000 dari pemerintah, dan itu mengejutkan pihak mereka, para pekerja rumah tangga migran juga majikannya, karena sebenarnya mereka sudah melakukan karantina sesuai prosedur yang berlaku dan tidak tahu jika ternyata masih harus melakukan tes seperti yang dikatakan oleh pemerintah. Jadi itu sangat-sangat memberatkan para pekerja rumah tangga migran, karena ketika harus membayar denda sebesar itu, karena para pekerja rumah tangga migran juga harus mengirim uang ke rumah untuk keperluan keluarga, dan beruntungnya mereka memang dibantu oleh majikan untuk bayar, dalam arti dipinjam, kemudian mereka harus mengembalikannya dengan pemotongan gaji. Padahal bayangkan mereka didenda sebesar $10.000, padahal gajinya hanya 4.630. Jadi bisa dibayangkan bagaimana ketika para pekerja rumah tangga migran itu masih harus membayar ke majikan, kemudian harus membayar potongan gaji atau biaya penempatan ke agensi. Ini benar-benar sangat menyedihkan dan benar-benar sangat memberatkan bagi para pekerja rumah tangga migran.
Sementara mereka juga harus membeli makanan dan untuk diri mereka sendiri di Hong Kong dan juga untuk mengirim kepada keluarganya yang ada di rumah. Sementara mereka juga masih terikat potongan gaji kepada agensi sebanyak 5 bulan potongan gaji. Jadi bisa kita bayangkan jika gaji hanya 4.600 kemudian harus dipotong dengan harus membayar gaji, membayar denda dan bagaimana mereka bisa bertahan. Still the same situation that we have few years ago. We cannot find any way how to Dan seperti semua yang sudah di sana, saya juga pernah mengalami kasus yang sama sebelumnya beberapa tahun yang lalu. We will analyze. It's always been the domestic worker who will afford the high cost. Pay for the agency fee again. Dari hasil survei yang dilakukan oleh FATU, kami mengetahui bahwa sebagian besar pekerja rumah tangga masih harus membayar biaya penempatan atau potongan gaji yang sangat besar. Sedangkan mereka gajinya pas-pasan, mereka harus membayar potongan gaji begitu besar, sedangkan mereka juga harus hidup dengan biaya di Hong Kong yang sangat tinggi. We've been having all these sacrifices away from our families, but because we need some job, we need to earn. We try to sacrifice. We've been live-in. We've been having this duty 24 hours on call. It's very easy for us to be discriminated, to be exploited. Jadi sebenarnya meskipun begitu sulit untuk bertahan karena kami sebenarnya juga memang sangat membutuhkan uang untuk keluarga kami di rumah, makanya mau nggak mau kami juga harus bertahan dan bagaimana harus tetap menjalani apa yang terjadi dan situasi yang sangat sulit ini. Dan kami berusaha berpikir positif bahwa kami akan mengalami perbaikan nasib dan mendapatkan keadaan yang lebih baik. Tapi ternyata yang terjadi adalah kami harus menghadapi situasi yang tidak adil. Like other migrant workers in Hong Kong, but every time it's the migrant domestic workers who's falling into a very abusive situation. But even though we still try to stay on with our own contracts, we don't want. Bagaimana sebenarnya situasi para pekerja rumah tangga migran di Hong Kong itu sudah tidak baik dan bagaimana para pekerja rumah tangga migran sudah berusaha survive untuk bertahan, untuk menerima menghadapi semua keadaan buruk yang sebenarnya terjadi di majikan untuk bertahan mempertahankan kontrak mereka. Dan ini sebenarnya meskipun situasinya adalah sangat tidak adil, bagaimana ketika para pekerja rumah tangga migran berusaha bertahan untuk bekerja di majikannya, kemudian mereka tetap mendapatkan pemutusan kontrak oleh majikan. Tapi kemudian ketika berganti majikan ternyata harus mengalami job hopping dan aplikasi ditolak. Tapi sebaliknya yang terjadi pada para majikan, ketika mereka berganti begitu mudah untuk memutus kontrak kerja, kemudian berganti dengan majikan baru, mengapa tidak dipertanyakan apa yang mereka lakukan dan mengapa tidak ada backlist untuk mereka yang telah nyata-nyata melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak baik. Jadi ini benar-benar tidak adil, situasi yang tidak adil bagi kami sebagai para pekerja rumah tangga migran. Dan jelas-jelas pemerintah itu berpihak kepada para majikan.
agencies immediately and provide access to justice for migrant domestic workers who experience abusive employment. Equal Opportunities Commission to look into the discrimination against women and ethnic minorities by rejecting working visas. Jadi Governmental cooperation among the Labor Department, Immigration Department, and the police to set up a screening and referral mechanism. jadi kami berharap pemerintah untuk memperbaiki kebijakannya dan menjadi lebih adil kepada para pekerja rumah tangga migran, termasuk memberikan keterbukaan informasi dan akses informasi dan perbaikan terhadap semua keadaan yang terjadi. 收到嘅都係涉及唔係跳工，但係仍然不獲簽證嘅求助個案咧。另外想問翻一啲 case， 其實係想問可唔可以即係詳細啲 explain 翻嗰啲外傭受到剝削嘅情況？The first question is how many job hopping cases we have already received. The second question is, can you explain the details of the abusive situation in the employment? Can Jack answer? Yes, from January we had received Wartawan mempertanyakan berapa kasus untuk Januari Filipina ada 4 kasus. So the latest, the other one is she had finished her contract twice. Her employer is a expat, but on her Kasus adalah dia pernah finish 2 kali di majikan yang rejected. They had already applied and they had already given all the details that her employers will coming back here in Hong Kong, but she cannot come back because of the pandemic. But then with all those with all those supporting documents that they had provided, it's still been rejected. The third one, she was rejected because she had break her contract twice. And in spite of that supporting letter, they had the Hong Kong immigration asked her to provide the reason because she had report in the Labor Department. They asked her to get a record in the Labor Department to support her documents in applying the visa, but still at the end she was also being rejected. And also Miss Mariana had shared a while ago, those are the two cases Bisa cek live-nya di Facebook. rejected. That is only for Filipino. And for they had also 7 rejected visa. Jadi untuk Filipina ada 4, untuk Indonesia ada 7. Filipino alone, that is already 11 for this span of time. But if you are Jadi sampai dengan dari awal tahun sampai dengan ini untuk Filipina dan Indonesia ada 11 kasus seperti tadi yang sudah saya jabarkan dari salah satu kasus pekerja rumah tangga Filipina, meskipun dia sudah melakukan berbagai macam cara untuk memberi penjelasan terhadap agar bagaimana aplikasi visanya bisa bisa cepat, tapi tetap aja gagal. Untuk data lebih lanjut seperti yang sudah ditulis dalam press conference kami yang Anda bisa melihatnya sendiri. Why do they want to change their work environment instead they cannot have enough work? Can you explain in more detail? Please let me repeat it to the people in the Zoom. Bisakah kamu menjelaskan lebih? Can you come here and repeat your question in the internet? Maybe I just speak like this. Yeah, can you come here to speak inside the Zoom? Maybe Jadi akan mengulangi pertanyaannya. Some domestic workers cannot continue to work their current job. Is that because the environment is not good enough or the food is not good enough? Jadi saya ingin menanyakan alasan mengapa para pekerja rumah tangga migran tidak bisa bertahan dan kontrak mereka yang sedang berlaku. Workers want to terminate their contract
and what difficulties they face if they want to Jadi continue the contract. apa alasan para pekerja rumah tangga migran yang kenapa mereka memutuskan kontrak dan situasi seperti apa yang mereka hadapi sehingga mengharuskan mereka memutus kontrak. Jadi ini saya sebenarnya gini, saya akan menjelaskan sesuai dengan kasus Masita. Jadi sebenarnya kami para pekerja rumah tangga migran itu memiliki uang akomodasi untuk makanan atau laut. Tapi itu sebenarnya biasanya tidak diberikan oleh majikan, tapi para pekerja rumah tangga migran itu biasanya rela untuk membeli makanan untuk diri sendiri. Tapi di sini dalam kondisi Masita ini, karena dia sendiri aja gajinya tidak diberikan cukup oleh majikan, jadi bagaimana dia bisa membeli makanan untuk dirinya sendiri. Jadi sebenarnya seperti Masita di majikan keduanya, majikannya juga tidak baik dan berlaku buruk kepada dia. Jadi sebenarnya meskipun dia ingin terus bekerja itu jadi majikan itu sebenarnya keburukannya seperti apa dan melakukan apa kepada Masita. Jadi apa yang disebut dengan tidak baik itu? Pertama adalah tidak memberikan istirahat yang cukup sehingga Masita kekurangan jam tidur. Jadi rata-rata setiap hari si Masita harus bekerja 18 sampai 19 jam. Kemudian majikan juga selalu marah-marah dan mengatakan semua pekerjaannya itu nggak benar. Jadi sebenarnya jika memang majikan merasa pekerjaannya itu nggak benar, seharusnya majikan bisa mengkomunikasikannya kepada kami sebagai pekerja rumah tangga migran, gimana sebenarnya pekerjaan yang mereka inginkan. Jadi apa alasan untuk pekerja rumah tangga migran takut untuk memutus kontrak? Pertama, mereka takut untuk tidak mendapatkan visa. Kemudian biasanya juga para pekerja rumah tangga migran itu dokumennya ditahan oleh majikan atau agen. Kemudian ketiga, mereka juga tetap harus membayar biaya pergantian majikan kepada agensi yang sebenarnya biasanya itu 10% saja menurut peraturan. Tapi pada kenyataannya mereka harus membayar 3-4 bulan potongan gaji kepada majikan kepada agensi. Jadi sebenarnya ketika pekerja rumah tangga migran harus terus-terusan membayar biaya penempatan atau pergantian majikan kepada agensi, itu pun juga sangat-sangat memberatkan para pekerja rumah tangga migran sendiri. Jadi itu alasan kenapa banyak para pekerja rumah tangga migran tetap bertahan untuk bekerja di rumah majikannya meskipun sebenarnya keadaannya sama buruknya. What's the reason that the immigration reject visa so many in the past 1.5 years? Jadi pertanyaan adalah apa alasan imigrasi menolak visa? We do know why there are more and more refusal of visa application. That's the reason also why we asked the Immigration Department to clarify
to us? What are their bases on accusing migrant domestic workers of job hopping? Is it because only that there's a lot Jadi dari begitu banyak penolakan terhadap visa baru itu memang tidak pernah ada alasan kenapa visa tersebut. Jadi are abused, but they will still be accused of job hopping? It's not really clear to us. Oh ya, jadi pertanyaan dari wartawan, mengapa begitu banyak peningkatan penolakan pihak imigrasi terhadap aplikasi visa akibat itu kami sendiri juga tidak mengetahuinya dengan pasti. Oleh karena itulah kenapa kami meminta pihak imigrasi untuk memberikan penjelasan tentang apa yang terjadi. Also, but in this case, the reporter wants to know what the immigration has I'm in the middle. Juga pesan Pertanyaannya adalah kenapa bagaimana jika pekerja rumah tangga migran sudah pulang ke Indonesia dan bagaimana cara mereka memberikan penjelasan kepada pihak imigrasi tentang situasi yang dialaminya. Jadi sebenarnya sebelum pulang ke tanah air, agensi sudah membantu pekerja rumah tangga migran Indonesia tersebut untuk menjelaskan kronologi kasusnya yang terjadi kepada pihak imigrasi. reject個 visa 之後咧，佢會 explain 俾 immigration， 但係咧 explain 之後咧，immigration 都係用唔俾個 visa。Jadi sebenarnya ada beberapa keadaan ketika dia mendapatkan keadaan tidak baik karena menjaga orang lansia, yang kadang lansia juga memukulnya dan dia tidak menginginkan itu. Tapi meskipun dia sudah berusaha menjelaskan tentang apa yang terjadi, terjadi seperti perlakuan tindak kekerasan dialami kepada imigrasi, ternyata itu sia-sia saja. Imigrasi tetap melakukan penolakan terhadap visanya. Kemudian setelah dia pulang ke Indonesia dan kemudian dia mengajukan ulang aplikasi kontrak baru ke imigrasi sampai dengan 8 bulan ini, ternyata aplikasi kontrak baru itu atau permohonan visa baru tersebut juga ditolak lagi, juga tanpa penjelasan. Jadi di sini kami juga ingin tahu kenapa hal tersebut bisa terjadi. Among ketika si hai view anak ni ko hai 8 個月，係人哋嗰邊8 個月，si tahle. Jadi ini tentang kasus Masita. Sudah berapa lama di Indonesia dan kenapa aplikasi visanya ditolak? Masita masih 8 bulan di Indonesia dan itu kenapa visa barunya juga tetap ditolak oleh imigrasi. Sampai begini-begini karena ada immigration reply the letters the worker has sent to immigration explaining the abusive situation. Did the immigration reply the letter? The letter that is sent
to the migration reply, when you said chronology, Apa reaksi atau tanggapan dari pihak imigrasi ketika para kerja rumah tangga migran menjelaskan tentang situasi buruk atau tindak kekerasan yang dihadapi? Ini jadi penjelasan adalah agensi imigrasi, kemudian imigrasi memberikan tanggapan surat yang dikirim ke agensi. Kemudian tentang penulisan surat itu bagaimana yang tertulis di surat itu? Surat dari imigrasi tertulis bahwa penolakan visa karena dia memang belum finish kerja di kontrak kerja sebelumnya, tapi kemudian kenapa mengajukan kontrak kerja baru seperti itu. Jadi alasannya hanya seperti itu. explain 係咩原因，你去問佢，佢都唔會講，佢都唔會講佢係點樣調查，佢仲係咩資料都唔俾，仲係講你嘅 visa 係 reject 咗，係呢係一個情況。So I want to know that is there any similar policy like job hunting in other places like Macau and Taiwan? I cannot hear. Like job hunting in other countries like Macau and Taiwan? Apakah job hopping juga terjadi di negara lain selain Hong Kong seperti misalnya Macau atau Taiwan? They don't have this kind of situation, the job hopping. Setahu saya di Taiwan mereka tidak ada how long jadi pertanyaan kedua tadi adalah sebenarnya nanti dulu ini aja. Sepengetahuan saya untuk situasi job hopping ini tidak ada di Taiwan. Jadi para pekerja di Taiwan tidak mengalami hal ini. Begitupun juga dengan di Macau. Saya pikir hanya di Hong Kong pekerja rumah tangga migran harus menghadapi situasi seperti ini. Karena kami juga terhubung dengan teman di Taiwan dan Macau dan mereka tidak mengatakan situasi ini terjadi pada mereka atau hal ini terjadi pada mereka. Jadi untuk pertanyaan yang kelima tadi adalah berapa lama para pekerja rumah tangga migran harus menunggu visa baru di negaranya dan bagaimana pihak imigrasi membalas surat ke surat komplain dari pekerja rumah tangga kepada imigrasi. Jadi tadi tidak ada kejelasan dan kepastian berapa lama pekerja rumah tangga migran harus menunggu visa barunya dan biasanya pihak imigrasi akan membalas surat atas aplikasi visa baru para pekerja rumah tangga itu dengan dikirim ke alamat agensi. Kemudian baru agensi menyampaikan kepada pekerja rumah tangga migran yang berada di tanah air. Untuk pertanyaan ke-6, pertanyaan ke-6 tadi sudah saya sebutkan bahwa apakah di Taiwan atau di Macau juga ada situasi job hopping seperti yang terjadi di Hong Kong, dan jawabnya adalah untuk saat ini tidak. Our press conference is finished and thank you very much for your contribution. Thank you. Thank you. Terima kasih semuanya atas penjelasannya. Jadi acara press conference ini sudah selesai. Oh, jadi terdengar sangat jelas kalau di situ. Oke. Halo Mbak Masita. Masita, come back here. Aku nggak tahu ya, live-nya sudah apa belum? Kayaknya sudah ya.
I don't know they will have like stop live streaming. Masih belum bisa maksimal guys. Anu lah, diwawancarai yang anu TKW. Gimana? Emang aku tembusin ke sana ternyata bisa seperti itu.